semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Saat ini kami akan mempresentasikan mengenai materi Audiences in the Digital Broadcasting Era. Kelompok kami beranggotakan Stefani Vanesha dengan NPM 7836, saya sendiri Raden Roro Sekar NPM 7839, Andrea Krista 7842, Sukma Advaita 7843, Ivan Saputra 7853, dan Putu Adelia 7860. Baik, langsung saja akan kami mulai dengan materi yang pertama. Pendekatan audiens dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan struktural, fokusnya adalah pengukuran jumlah dan karakteristik sosiodemografis khalayak secara kuantitatif. Ini merupakan perspektif industri di mana data audiens sangat penting untuk pengiklanan dan penyedia saluran. Khalayak dianggap sebagai komoditas yang diukur dari jumlah pemirsa. Dengan penyiaran digital, data ini kini dapat dikumpulkan lebih detail untuk profiling pengguna. Misalnya, perusahaan televisi melakukan survei atau mengumpulkan data dari decoder untuk mengetahui jumlah pemirsa atau acara tertentu pada jam tayang utama. Dari data ini, mereka bisa mengetahui berapa banyak orang yang menonton dan demografi mereka. Data ini digunakan oleh pengiklan untuk menentukan penempatan iklan yang paling tepat agar mencapai target khalayak secara maksimal. Dalam era digital, perusahaan juga bisa melacak aktivitas pengguna di platform streaming dan merekomendasikan konten berdasarkan profil mereka. Lalu yang kedua, terdapat pendekatan perilaku, fokus pada bagaimana khalayak berinteraksi dengan media dan dampak media pada perilaku khalayak. Studi dalam tradisi ini, seperti teori jarum hipodermik, mengamati apakah khalayak pasif atau khalayak aktif dalam menerima pesan media. Khalayak aktif diasumsikan mampu menginterpretasikan pesan media sesuai kebutuhan mereka. Contoh pendekatan ini bisa dilihat pada penelitian tentang dampak video game kekerasan terhadap anak-anak. Penelitian perilaku bertujuan memahami apakah konten ini mempengaruhi perilaku agresif atau tidak pada anak-anak yang memainkannya. Selain itu, pendekatan perilaku juga dapat ditemukan dalam studi tentang alasan pengguna media sosial menggunakan platform tertentu, seperti apakah mereka aktif dalam berinteraksi atau hanya pasif mengamati konten tanpa ikut serta. Lalu yang ketiga, pendekatan kulturalis. Pendekatan ini menyoroti bahwa khalayak aktif menafsirkan media sesuai dengan konteks sosial dan budaya mereka. Dengan metode kualitatif seperti etnografi, interpretatif, pendekatan ini memahami bagaimana individu memaknai media berdasarkan kehidupan mereka sehari-hari dan menggunakannya untuk tujuan yang relevan bagi mereka. Sebagai contoh, dalam penelitian etnografi tentang penggunaan televisi di lingkungan pedesaan, bisa ditemukan bahwa anggota masyarakat mungkin menonton acara yang sama, namun memaknainya secara berbeda sesuai dengan latar belakang budaya mereka. Misalnya, tayangan berita internasional dapat diartikan berbeda oleh khalayak di perkotaan dibandingkan dengan masyarakat pedesaan yang mungkin mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari mereka atau situasi sosial yang relevan. Contoh lain adalah bagaimana budaya tertentu menonton acara televisi bersama keluarga sebagai ritual yang berbeda dari masyarakat yang lebih individualis. Ketiga pendekatan ini mencerminkan cara-cara berbeda dalam memahami hubungan antara media dan khalayak dengan perbedaan dari pendekatan kuantitatif hingga interpretatif dalam memahami perilaku khalayak. Setelah memahami pendekatan audiens, kita akan masuk ke dalam pemahaman dari pemirsa TV baru atau Understanding New TV Audience. Menurut Dovey tahun 2008 bahwa pada abad 21 ini tercipta ketegangan antara ide lama dan baru mengenai keterlibatan masyarakat di media. Nah, ahli-ahli berbicara tentang khalayak aktif. Belakangan ini kita berbicara tentang pengguna interaktif yang lebih terlibat, di mana konsumen ini bukan hanya sebagai menonton atau menikmati konten, tapi juga berpartisipasi dan menciptakan konten di dalamnya. Nah, di bab ini ada 3 konsep yang berguna untuk memahami perubahan dalam cara khalayak berinteraksi dengan media digital, yakni tools of affordance and practice. Nah, yang pertama dari pemahaman audiens TV baru yaitu adalah alat atau tools.
di mana tools ini mengacu pada teknologi atau perangkat yang digunakan untuk mengakses media barang secara harfiah seperti televisi dan radio yang dulu sering dipakai orang-orang. Televisi dulu hanya dianggap sebagai teknologi rumah tangga biasa, tapi sekarang lama-kelamaan udah menjadi barang yang terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Di latar buku ini, yaitu tahun 2015, TV ini dijelaskan tidak hanya mengisi waktu luang kita, tapi juga memiliki tempat penting di ruang tamu, di rumah orang, untuk digunakan bahkan oleh orang yang tidak paham teknologi, karena TV ini termasuk barang yang sudah digunakan karena sudah menjadi perangkat yang siap pakai. Kemudian yang kedua yaitu affordance atau keterjangkauan, di mana dalam buku Pearson and Jock tahun 2015 dijelaskan bahwa affordance ini adalah hubungan tiga arah antara lingkungan atau dijelaskan sebagai sistem, organisme, dan suatu aktivitas. Nah, lingkungan ini dipersepsikan dalam hal potensinya untuk ditinggalkan atau oleh suatu organisme. Di mana sederhananya konsep ini menjelaskan bahwa setiap alat itu memiliki desain atau fitur yang menentukan cara alat tersebut digunakan. Contohnya kayak kursi yang digunakan untuk duduk dan televisi untuk menerima tayangan siaran. Nah, dengan kemajuan teknologi, kini audiens baru ada lebih banyak cara untuk mengakses media, seperti menonton film di bioskop atau menonton berita lewat HP, lewat ponsel yang lebih fleksibel. Nah, pengalaman dan kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi sangat mempengaruhi cara mereka untuk berinteraksi dengan media-media besar sekarang ini. Kemudian yang ketiga atau praktik, jadi dalam bahasa Indonesianya, ini merupakan konsep yang menekankan bahwa teknologi ini bukan hanya sekedar alat, tapi juga terkait dengan bagaimana kita atau audiens ini menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya telepon seluler bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bagian dari rutinitas kita. Begitu juga dengan media, penggunaannya seringkali berhubungan dengan kebiasaan dan konteks sosial. Praktik penggunanya dapat berbeda-beda tergantung pada alat yang digunakan dan situasi sosialnya, seperti di rumah atau di kantor atau tempat umum. Nah, kita dapat menghubungkan kemudahan penyiaran digital dengan 4 domain fungsional yang dijelaskan dalam buku Pearson and Jock, yaitu 4 domain yang fungsional biasanya dialokasikan di rumah tangga, kayak hiburan dan relaksasi, berita dan komentar, pengaturan dan kehidupan sehari-hari, interaksi dengan jaringan sosial atau sosialitas. Nah, tadi merupakan cara kita memahami tools yang digunakan untuk memahami pemirsa TV yang modern atau yang baru. Selanjutnya kita akan masuk ke affordances and practices of entertainment, di mana affordances adalah kemampuan yang ditawarkan media dan practices adalah cara kita memanfaatkannya untuk pengalaman hiburan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kita di sini akan membahas tentang televisi, di mana dalam konteks hiburan, televisi memiliki affordances atau kemampuan atau fitur yang ditawarkan dan praktik tertentu yang membuatnya terus relevan di era digital. Nah, yang pertama ada ease of entertainment and relaxation, di mana televisi pada dasarnya dirancang untuk memberikan hiburan yang mudah diakses dan murah tanpa memerlukan banyak usaha dari penontonnya. Aktivitas menonton TV dapat dilakukan sambil bersantai di rumah, yang menjadikannya sarana hiburan pasif atau lean back experience. Nah, contohnya itu ada sitkom lokal seperti Tetangga Masa Gitu, yang tentunya sangat populer dan teman-teman sendiri sudah pernah nonton. Nah, cerita dari sitkom ini sangat populer karena ceritanya yang ringan dan menghibur, sehingga membuat penonton itu bisa rileks sambil menikmati komedi yang ditawarkan dan tentunya berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita. Dan selanjutnya ada acara realitas seperti MasterChef Indonesia dan Indonesian Idol, di mana penonton ini dapat menyaksikan drama persaingan dan bisa mendukung peserta favorit mereka tanpa terlibat secara aktif dan hanya menikmati hiburan tersebut dari rumah saja. Nah, yang kedua ada shift towards interactivity, di mana seiring perkembangannya teknologi digital, televisi tidak lagi hanya sekedar
media satu arah, tetapi sekarang penonton itu bisa berinteraksi dengan tayangan yang ditonton. Contohnya di sini ada RCTI Plus, di mana RCTI Plus menyediakan layanan video on demand sehingga pengguna itu dapat menonton secara kapan saja sesuai keinginan mereka. Lalu platform ini juga memungkinkan penonton untuk memilih konten favorit mereka dari berbagai kategori acara yang disediakan oleh RCTI. Lalu ada acara X Factor Indonesia. Nah, di sini penonton itu dimungkinkan untuk berpartisipasi dalam voting melalui aplikasi RCTI Plus, sehingga memberikan mereka kesempatan untuk mendukung peserta favoritnya dan mempengaruhi hasil kontesnya. Lalu fitur voting ini juga dapat meningkatkan keterlibatan penonton sehingga membuat mereka merasa berperan aktif dalam menentukan pemenang dalam acara tersebut. Nah, yang ketiga ada various mode of viewing, di mana dalam perkembangan kebiasaan menonton terdapat beberapa mode menonton TV yang digunakan oleh audiens yang bergantung pada situasi dan konten acara. Yang pertama ada focus viewing, di mana penonton itu benar-benar memperhatikan acara yang ditonton dan menjadikannya aktivitas utama. Contohnya, kalau kita baru mengikuti sebuah sinetron populer, contohnya Ikatan Cinta gitu. Pada saat episode barunya itu muncul, karena kita suka sama sinetron itu, pas episode baru itu muncul, kita benar-benar menonton dan memperhatikan sinetron tersebut. Lalu yang kedua ada background viewing, di mana televisi itu hanya dinyalakan sebagai latar belakang sementara penonton itu melakukan aktivitas lain. Contohnya di pagi hari kita menyalakan berita pagi gitu, misal liputan 6. Nah, kita tuh hanya sekedar menyalakan saja, tetapi kita juga melakukan aktivitas lain gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada ambient watching, di mana televisi itu menyala namun hanya sebagai background noise atau suara latar untuk mengisi keheningan ruangan. Sebagai contoh, ambient watching ini ketika televisi menyala dengan volume rendah selama acara keluarga atau kumpul-kumpul gitu. Sehingga televisi ini hanya sebagai latar suara aja tanpa diperhatikan secara langsung. Jadi kayak cuma untuk isi-isi biar nggak sepi aja. Nah, yang keempat ada multi-platform engagement, di mana banyak program TV saat ini dirancang agar audiens itu dapat berinteraksi melalui berbagai platform. Nah, interaksi ini tidak terbatas hanya pada tayangan televisi itu sendiri, tetapi juga melalui media sosial. Misal sebagai contoh sinetron Ikatan Cinta. Nah, sinetron Ikatan Cinta ini ceritanya punya basis penggemar yang aktif di media sosial gitu, terutama di X atau Instagram, di mana para penggemar ini bisa berbagi spekulasi mereka, komentar atau reaksi mereka menggunakan tagar khusus atau hashtag khusus selama episode baru itu berlangsung. Gak cuma sinetron sih, biasanya yang banyak itu kayak misal drama Korea, serial-serial yang ada di Netflix. Dan yang kelima, yang terakhir ada viewing flexibility with digital features. Dengan fitur-fitur digital sekarang seperti pause, rewind, dan record, penonton itu dapat mengatur waktu menonton mereka secara lebih fleksibel. Sehingga hal ini sangat berguna bagi mereka yang memiliki jadwal sibuk atau ingin menonton acara tersebut tanpa melewatkan momen-momen penting mereka. Nah, materi berikutnya itu ada affordances and practice of news. Nah, media penyiaran ini itu tuh mainkan peran yang penting dalam penyebaran berita, demokratisasi ruang publik, dan keterlibatan sosial warga negara. Nah, berita ini dalam masyarakat itu mendorong masyarakat untuk keluar dari lingkup kehidupan sehari-harinya dan turut berpartisipasi secara aktif dalam politik atau kewarganegaraan. Nah, berita TV ini dipercaya sebagai tinjauan berita yang esensial utama dan memiliki status kebenaran terkuat bagi khalayak. Yang seperti yang teman-teman tahu ya, jadi tuh banyakan dari kita tuh lebih
percaya kalau berita-berita yang ada di televisi itu tuh valid dan aktual gitu, dibanding dengan berita-berita yang tersebar di media sosial kan, karena juga di media-media yang ada dalam telepon itu biasanya bisa jatuhnya hoax gitu ya teman-teman. Nah, sehingga siaran berita ini tuh dari stasiun TV besar dan saluran berita 24 jam tetap menjadi pilihan yang paling populer untuk mengikuti berita terbaru. Berikutnya ada konsumsi berita dan audiens. Nah, perkembangan teknologi dan telepon seluler ini tuh memainkan peran yang semakin menonjol, terutama berkenaan dengan kecepatan karakter dan interaktif dari suatu berita. Oleh karena itu, seperti situs web dan aplikasi itu menempati posisi kedua di atas radio dan media sosial. Maka dari itu, sosiodemografi audiens, konten penggunaan, dan jenis konten berita itu merupakan penentu penting tentang pemanfaatan media tradisional dan media online untuk mengakses berita. Nah, sebagai contoh, itu ada Gen Z dan generasi milenial. Jadi, di umur sekitar 18-24 tahun itu lebih cenderung mengakses berita itu lebih ke berbasis internet. Jadi mereka lebih memilih untuk membaca berita-berita itu melalui handphone mereka. Itu bisa dari situs web, terus dari aplikasi, mesin pencari, dan media sosial lainnya. Tapi sebaliknya, kalau umur 45 ke atas itu mereka cenderung mengakses berita itu dari televisi. Jadi mereka merasa televisi ini tuh beritanya lebih terpercaya seperti itu. Dan mereka lebih memilih menontonnya itu di televisi. Kemudian adanya perkembangan teknologi ini tuh juga mendorong perubahan atau terjadinya peralihan dari audiens yang pasif ke audiens yang aktif. Audiens yang pasif itu ketika sebagai audiens kita hanya dapat melihat saja tapi tidak dapat memberikan feedback. Jadi cuma satu arah gitu. Nah, itu beralih menjadi audiens yang aktif di mana kita bisa membuat konten, kita bisa berinteraksi secara langsung seperti komen-komen di situs-situs web berita yang ditampilkan oleh media-media. Nah, sekarang kita masuk ke materi Affordances and Practices of Everyday Life Organization. Jadi, pada sistem aliran media penyiaran ini telah berkembang menjadi pola-pola mendengar dan menonton yang spesifik, yang berakar pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Seperti yang dicatat oleh Hamill pada tahun 2003, ketika televisi ini diperkenalkan kepada masyarakat, televisi memiliki tempat khusus dalam rutinitas dan pola harian. Namun, tampaknya telah diserap oleh pola-pola lain yang bisa kita sebut tuh dengan ritme kehidupan sehari-hari. Pola-pola penggunaan tetap ini sebagian dapat dikaitkan dengan apa yang disebut rel perjanjian dari media penyiaran tradisional yang memungkinkan pemirsa untuk menyetel saluran tetapi tidak memengaruhi jam pemrograman. Nah, pada saat ini masyarakat tuh memiliki akses ke banyak platform dan semakin banyak menggunakan perangkat tambahan yang memungkinkan mereka untuk menonton konten selain aliran siaran langsung. Contohnya tuh kayak kalian tahu platform video kayak gitu. Nah, salah satu paradoks utama tentang menonton televisi adalah bahwa hal ini tuh tidak dianggap sebagai aktivitas prioritas. Tetapi pada saat yang sama, menonton adalah salah satu aktivitas waktu luang yang paling dikejar. Meskipun studi pemasaran menunjukkan bahwa pemeriksaan TV tradisional secara sistematis tuh menurun di kalangan remaja berusia dari 18 tahun tuh hingga 24 tahun. Sebagian besar orang dewasa masih lebih memilih untuk menonton siaran TV langsung atau terjadwal sebagai tayangan TV tradisional bagian dari rutinitas harian mereka.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian Affordances and Practices of Sociality, di mana dalam bagian ini media penyiaran dianggap sebagai alat yang mampu memberikan kehidupan sosial dalam masyarakat modern, besar, dan juga terpecah belah. Hal ini dapat ditelusuri hingga tahun ke tahun penyiaran, sewaktu orang-orang dari berbagai rumah bertemu di sekitar televisi pertama yang tersedia untuk mendengarkan dan juga menonton. Pada masa awal televisi, rumah menjadi unit solidaritas karena para anggota keluarga berkumpul di sekitar TV atau disebut perapian elektronik untuk menonton program yang dimaksudkan untuk ditonton keluarga. Sehingga menonton seringkali disertai percakapan tentang acara, tema, dan orang-orang yang ditayangkan di televisi, baik di dalam rumah bersama anggota keluarga maupun di luar rumah bersama teman-teman dan kolega. Beberapa penulis menyatakan bahwa personalisasi dan juga privatisasi penggunaan televisi mengikis keterjangkauan sosial televisi. Sejak awal tahun 1972, Bogart telah memperhatikan tren menuju pola menonton yang lebih personal karena keluarga yang lebih kecil dan biaya penerima yang lebih rendah. Keduanya menyebabkan jumlah penonton per penerima yang lebih sedikit. Tren ini diperkuat pada tahun 1980-an dan 1990-an, antara lain karena meningkatnya jumlah rumah tangga yang dihuni satu orang. Katz pada tahun 2009 berpendapat bahwa tidak ada lagi sharedness atau kebersamaan dalam menonton televisi. Peningkatan jumlah saluran yang tersedia dan perubahan sistem televisi yang berkembang menuju internet dan media lainnya memunculkan gagasan lama tentang TV sebagai membangun bangsa dan promotor kebersamaan keluarga sudah ketinggalan zaman. Dalam keluarga, seperti halnya radio portable yang membuka pintu bagi penggunaan media secara personal, televisi telah kehilangan perannya sebagai pengikat untuk memperkuat hubungan yang erat. Nah, tadi merupakan materi yang telah kelompok kami sampaikan. Semoga berguna dan semoga dapat dipahami. Maaf apabila banyak kesalahan kata. Terima kasih dan sampai jumpa.